Salah satu cara agar sukses menurut CEO Nvidia, Jensen Huang, adalah penderitaan atau suffering. Jadi Jensen ini pernah ngisi acara di alma maternya di Stanford, dan ada salah satu mahasiswa yang bertanya gimana caranya agar bisa meraih kesuksesan besar atau greatness. Dan jawabannya si Jensen Huang itu adalah penderitaan. Jadi kata dia, greatness is not intelligence, greatness comes from character. Jadi menurut dia, greatness itu bukan dari kecerdasan semata, tapi dari karakter. Dan karakter itu terbentuk bukan dari orang yang pinter, bukan yang kecerdasan, tetapi orang yang sudah mengalami penderitaan. Karena menurut dia, penderitaan itu akan menghasilkan suatu karakter dari seseorang, yaitu resilience. Dan menurut dia, resilience itu adalah karakter paling penting ketika dia sedang membangun company-nya. Dan menurut dia, sebaiknya seseorang memiliki ekspektasi yang tidak terlalu tinggi. Nah, biasanya kan yang lulusan dari Stanford ya, elite school, biasanya memiliki high expectations. Dan menurut dia, ketika seseorang memiliki ekspektasi yang tinggi, takutnya jadi mudah menyerah karena tidak terbiasa melihat kegagalan. Dan menurut si Jensen, resilience itu nggak bisa diajarkan kecuali dengan penderitaan yang dialami sendiri. Karena katanya resilience people itu lebih bisa bounce back dari kegagalan, dan kalau ada challenges atau hambatan dia bisa balik lagi. Dan juga menurut dia, ketika kita tidak takut gagal, kita juga tidak akan takut untuk bereksperimen dan berinovasi. Karena dalam bisnis itu harus selalu melakukan eksperimen dan inovasi. Kalau terlalu banyak takut akan kegagalan, jadinya malah nggak kemana-mana. Maksudnya di sini Jensen tidak bermaksud kita harus mencari penderitaan, tapi maksudnya jangan takut, jangan menghindari challenges. Jadi katanya jangan menghindari ketidaknyamanan, karena kadang suatu peristiwa yang sangat tidak nyaman dalam hidup kita itu adalah peristiwa yang sangat penting yang membentuk karakter kita. Masa muda si Jensen memang membentuk dia ya. Jadi dia imigran dari Taiwan ke US ya, zaman dia masih muda, dan dia tuh bekerja di pekerjaan tuh yang aneh-aneh gitu untuk support keluarganya. Dari misalnya dia cuci piring, terus dia juga bersih-bersih kamar mandi, dia juga dibully, dan itu di LinkedIn-nya ada loh, kayak dia pernah jadi busboy, pernah jadi waiter, itu ditulis di LinkedIn-nya. Karena mungkin itu menunjukkan bahwa kerjaan yang dulu mungkin dianggapnya nggak terlalu prestisius, itu malah mungkin yang membentuk resiliensi dia. Jadi buat saat ini kamu yang lagi menghadapi challenges, yang lagi kayaknya menghadapi penderitaan dan banyak hambatan dalam hidup kamu merasa terbebani, kamu mungkin harus bahagia karena ini adalah formative moment buat kamu. Ini adalah momen yang mengajarkan kamu untuk resilience yang bisa ngebantu kamu sukses ke depannya. Tapi ini bisa dilakukan ketika kamu bisa switch mindset kamu, menganggap bahwa apa yang kamu hadapi sekarang ini memang akan menunjang kamu ke kesuksesan di masa depan. Dan itu kamu harus bisa untuk mengontrol pikiran kamu, bahwa kamu harus bisa optimis. Kamu harus bisa melihat ini sebagai sesuatu yang akan sangat bermanfaat di masa akan datang. You have to believe that. Jangan pernah putus asa, keep going, keep being optimistic. Semoga Allah selalu mudahkan dan lancarkan, oke?